Dewasa ini sekitar 10-15 tahun belakangan, kita sering mendengar orang bicara tentang gerakan literasi. Baik itu dalam bentuk literasi buku, literasi dalam hal media, literasi dalam konteks audiovisual, bahkan literasi dalam hal pajak dan seterusnya. Jadi banyak sekali wacana tentang literasi dan terutama gerakan literasi. Tapi apa sebetulnya literasi dan gerakan literasi itu? Dalam video ini saya akan mencoba menguraikan sejarah dari latar belakang atau asal-usul dari gerakan literasi itu. Dalam pengertian yang agak jadul, literasi biasanya itu diartikan sebagai semacam melek huruf ya. Orang yang bisa baca tulis itu adalah orang yang literer ya. Tapi sebetulnya definisi atau pengertian literasi semacam itu sudah lama kita tinggalkan. Jadi ketika kita bicara katakanlah gerakan literasi di 2010 gitu ya, mulai 2010 ke sini, yang kita maksud bukan lagi semata soal buta huruf atau melek huruf dan seterusnya, tetapi sifat kemelekan yang lebih luas ya terhadap berbagai macam produk kebudayaan. Melek baca, suka membaca buku, suka menonton film, suka menikmati berbagai macam pertunjukan budaya dan seterusnya. Jadi bentuk paling dasarnya memang berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis ya. Jadi secara umum berarti mengkonsumsi kebudayaan dan memproduksi kebudayaan. Jadi itu adalah inti utama dari literasi sebetulnya. Dalam konteks sejarah pemikiran, literasi ini biasanya dihimpun atau dirumuskan dalam suatu konsep yang kemudian dikenal sebagai Republik Literasi, atau dalam bahasa Latin disebut Res Publica Literaria. Ini adalah suatu gejala yang timbul di Eropa abad ke-17 ke-18 seperti itu. Dalam bahasa Inggris biasanya dikenal sebagai Republic of Letters ya. Jadi suatu republik imajiner yang tersusun dari kegiatan orang tulis-menulis di berbagai tempat di seluruh penjuru Eropa yang saling berkorespondensi satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan gerakan literasi ketika dia muncul pertama kali di dalam konteks sejarah dunia ya, yaitu abad ke-17-an itu. Nah, kenapa ini bisa muncul ya? Kenapa tiba-tiba bisa ada satu komunitas imajiner di kalangan orang-orang yang suka menulis, membaca, mengkonsumsi produk budaya dan memproduksi produk budaya itu bisa saling berhimpun satu sama lain dalam satu periode yang bersamaan gitu, di satu rentang geografi yang cukup luas ya, merentang mulai dari pantai paling barat Eropa sampai dengan di perbatasan Rusia sampai dengan Asia Minor seperti itu. Ada beberapa penyebab sebetulnya kenapa ini bisa muncul suatu booming literasi yang luar biasa di abad ke-17 itu. Salah satunya adalah suatu revolusi dalam teknik percetakan di abad ke-14-an, abad ke-14-15 ya, oleh orang bernama Johann Gutenberg. Jadi dia ini adalah seorang sebetulnya pandai besi yang mengembangkan juga satu teknik pencetakan buku berdasarkan teknik mesin press untuk wine ya, untuk anggur ya, ngepres anggur itu kemudian dia alih fungsikan menjadi untuk alat untuk ngepres buku untuk mencetaknya gitu. Sebelum Gutenberg di abad ke-15 itu, buku itu di Eropa diproduksi dengan cara ditulis ulang ya. Jadi ada yang dikenal sebagai copyist. Jadi orang yang betul-betul menyalin ulang keseluruhan isi buku termasuk dengan ilustrasinya gitu, ditulis ulang, digambar dan seterusnya. Tapi proses ini kan betul-betul time consuming ya. Jadi nggak bisa efisien, bisa menghasilkan buku untuk dibaca orang banyak gitu. Nah, sejak Gutenberg itulah dia memperkenalkan suatu model pencetakan dengan typeset yang modular ya. Jadi setiap hurufnya itu bisa kita bongkar pasang. Jadi dibuat dari bilah-bilah metal gitu, logam yang masing-masing ada huruf. Nah, masing-masing itu kemudian ditata di typeset gitu ke dalam satu papan yang kemudian dari papan itulah orang kemudian mencetak gitu. Jadi nyetaknya itu bisa sekali cetak, sekali naik itu dalam waktu 1 jam itu katanya bisa sampai 250 lembar ya. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menulis dalam 1 jam bisa menulis rapi dalam jumlah sebanyak itu, 250 lembar ya. Seperti itu. Jadi itulah yang kemudian menimbulkan suatu revolusi besar-besaran dalam dunia perbukuan di Eropa pada masa itu. Tiba-tiba buku jadi mudah untuk didistribusikan dan ongkos cetaknya pun lebih murah daripada ongkos manual manusia menggambar ya, apa menulis ya. Kan kita kalau membayar copyist untuk menulis ulang satu buku kan tentunya kita harus menanggung ongkos biaya hidup orang itu sampai selesai buku itu kan. Sedangkan kalau ini kan bisa dikerjakan dengan cara yang sangat-sangat efisien. Jadi ongkosnya pun menurun sehingga orang bisa lebih mudah mengakses buku ya. Orang tidak hanya orang kaya yang bisa membelinya gitu.
Selain soal pencetakan, yang menjadi prasyarat dari munculnya Republik of Letter atau Republik Literasi ini adalah sebetulnya jaringan korespondensi atau surat menyurat di antara para penyuka kebudayaan atau penulis atau apapun itu ya di seluruh Eropa. Jadi ada suatu jaringan di mana artinya ini kan mengandaikan jalur pengiriman ekspedisi surat menyurat itu sudah lancar, sudah aman gitu ya. Jadi bisa diandalkan gitu, dan kuantitas surat menyurat ini makin masif sehingga orang itu bisa berjejaring dengan begitu banyak intelektual dari berbagai tempat gitu. Jadi katakanlah seorang tokoh penting dalam filsafat modern seperti Marin Mersenne, itu salah seorang teman korespondensinya Descartes di Perancis. Dia itu punya teman sahabat pena sampai dengan kalau nggak salah 700 orang gitu. Jadi 700 yang dia surat menyurat secara rutin sepanjang hidupnya, yang isi surat-surat itu adalah membahas perkembangan terkini dalam kebudayaan, dalam dunia pemikiran kayak gitu. Jadi produksi buku yang masif dengan harga murah, dengan distribusi yang luas, dan juga jaringan surat menyurat ini saling mendukung satu sama lain ya. Jadi orang itu bisa membahas buku yang barusan terbit di Antwerp, itu dibahas oleh salah seorang intelektual dari Skotlandia dalam suratnya 1 bulan kemudian gitu. Jadi dalam tempo yang sangat singkat itu orang bisa dengan cepat memperoleh informasi, dan ini memungkinkan tadi itu suatu Republic of Letters yang merentang di seluruh wilayah Eropa itu. Dan ini masih ditopang oleh satu faktor lainnya. Nah, faktor ketiga itu muncul karena adanya gelombang kolonisasi awal ya. Jadi orang-orang Eropa mulai masuk ke dunia yang selama ini mereka tidak bisa kenali seperti Amerika, Asia, dan seterusnya. Di sana bertemu dengan berbagai macam komoditas unik yang kemudian salah satunya menjadi komoditas penting dalam Republic of Letters, yaitu adalah kopi. Jadi Republic of Letters itu dibangun dari kafe ke kafe sebetulnya, dari surat menyurat, dari buku, dan dari kafe-kafe yang menjual minuman-minuman dari timur ataupun barat ya, dari Amerika ataupun Asia, teh, kopi, dan seterusnya. Di sini saya ada satu buku yang meneliti tentang proses bagaimana coffee house atau rumah kopi itu berpengaruh di dalam perkembangan dunia literasi pada masa itu ya, tahun abad ke-17 gitu. Ini buku sebetulnya buku sejarah sains ya, Cambridge History of Science, Volume 3, Modern Science, Early Modern Science. Ini adalah satu buku antologi sebetulnya, bunga rampai, ditulis oleh berbagai macam sejarawan sains. Nah, salah satu bab atau satu artikel di dalam buku ini ditulis oleh Adrian Jones, itu judulnya adalah Coffee Houses and Print Shops. Jadi dia menunjukkan bagaimana pengaruh dari kafe-kafe dan rumah-rumah pencetakan itu berperan besar dalam Republik Literasi. Coffee shop semacam ini menjadi penting karena pada masa itu institusi pendidikan tinggi itu masih belum terlalu rapi ya. Artinya masih jarang-jarang sekali ada universitas di kota-kota besar di Eropa, jadi masih scattered gitu. Berbagai jenis upaya intelektual juga tidak sepenuhnya bisa diwadahi di universitas yang kaku ya, yang kalaupun ada di kota itu, dia akan meneruskan satu paradigma keilmuan yang diwarisi dari abad pertengahan ya, di mana semuanya itu sudah ada dogma-dogmanya dan orang berdebat di dalam konvensi itu gitu. Dan sedangkan begitu banyak hal baru yang didatangkan oleh proses kolonisasi tadi selain kopi ya, dan itu menjadi topik pembicaraan yang seru ya, yang tidak dibahas di universitas. Nah, itu yang kemudian dibahas di kafe-kafe itu, di coffee shop itu, dan mereka di sana membahas filsafat alam ya, misalnya tentang berbagai jenis spesies ikan yang baru saja ditemukan, atau misalnya berbagai jenis spesies serangga yang ditemukan di Amerika Latin gitu, yang barusan dijumpai pada masa itu, yang dalam banyak hal seperti membantah berbagai macam teori lama tentang biologi gitu. Nah, itu dibahas di coffee shop ya. Jadi kita bayangin kafe pada masa itu tuh bukan kayak tempat orang nongkrong selfie, tapi sebetulnya diskusi. Orang membahas satu ide-ide liar di dalam dunia pemikiran dengan minum kopi sambil itu berdebat, terus kemudian ada yang presentasi, ada yang menyanggah, terus kadang juga terjadi perkelahian karena perbedaan pendapat di dalam warung kopi itu gitu. Jadi ada 3 hal yang membuat tumbuhnya Republik Literasi di abad ke-17 itu. Yang pertama, munculnya mesin cetak. Yang kedua adalah jaringan korespondensi atau surat menyurat, dan yang ketiga adalah coffee shop ya, coffee house yang muncul di berbagai tempat di Eropa dan menjadi tempat rujukan untuk berdiskusi mengenai hal-hal terbaru dalam bidang kebudayaan, pemikiran, dan seterusnya gitu. Dari situasi seperti itulah muncul juga jenis-jenis publikasi yang lebih ringkas ya, yang sifatnya seperti pamflet atau jurnal. Itu dimungkinkan karena konjungsi antara 3 hal itu gitu. Pada masa abad pertengahan, tahun katakanlah 1200-an,
publikasi yang sifatnya ringkas seperti jurnal, pamflet itu tidak dimungkinkan karena seringkali orang cenderung ketika orang menulis itu orang menulis satu karya besar gitu. Buku ratusan halaman tebalnya yang penuh dengan ilustrasi, penuh dengan buah pemikiran yang sangat-sangat ini ya, kompleks, abstrak seperti itu. Nah, pada abad ke-17 mulai dimungkinkan satu publikasi yang lebih ringkas, yang lebih tepat sasaran ya, yang rumusannya tidak perlu abstrak, langsung mengena ke satu topik yang sedang mau dibahas dalam bentuk pamflet dan seterusnya. Salah satu yang muncul pada masa itu adalah sebuah jurnal atau mungkin lebih tepatnya buletin ya, yang judulnya adalah Nouvelles de la République des Lettres. Jadi ini adalah satu publikasi yang mungkin terjemahnya adalah News from the Republic of Letters yang diterbitkan oleh Pierre Bayle, orang Prancis di Amsterdam di Belanda pada tahun 1684 kalau nggak salah. Dan itu adalah suatu seperti laporan apa saja yang dibahas paling baru di dalam dunia Republik Pemikiran itu. Jadi konsepsi tentang Republik Pemikiran, Republik Literasi itu disadari oleh para pelakunya sendiri pada masa itu, dan mereka dengan sadar membayangkan adanya suatu kayak kolektivitas yang dibayangkan tempat mereka itu bertukar ide gitu, dan salah satunya lewat publikasi semacam yang dibuat oleh Pierre Bayle tadi ini. Nah, salah satu syarat penting dari Republik Literasi ini untuk kemudian berkembang adalah juga karena adanya institusi yang bermunculan pada masa itu yang secara spontan muncul di antara asosiasi para intelektual pada masa itu yang kemudian dikenal sebagai masyarakat keilmuan. Misalnya di Inggris ada Royal Society for Improving Natural Knowledge, kemudian di Prancis ada Akademi Sains Kerajaan gitu. Jadi ini adalah akademi atau asosiasi profesi yang menjadi tempat berkumpulnya para peneliti, para ilmuwan, para orang-orang yang menaruh minat pada perkembangan kebudayaan pada masa itu. Satu hal yang penting dari konsep literasi pada masa itu adalah bahwa ini bukan sekedar aktivitas tulis-menulis, membaca seperti itu, tetapi lebih jauh lagi soal aktivitas mengasah budi pekerti ya. Jadi apa dikenal konsep yang disebut cultural refinement ya, atau penghalusan budi pekerti. Yang dimaksud dengan penghalusan budi pekerti bukanlah sekedar soal bahwa setiap orang itu harus belajar untuk bertindak secara moral ya, sesuai dengan moral, mengikuti aturan, bukan itu justru. Yang utama adalah menumbuhkan kepribadian, menumbuhkan kepekaan pribadi terhadap dunia di sekitar, punya sikap sendiri, itu yang kemudian sebetulnya dikejar oleh konsep literasi. Jadi yang penting di sini adalah bahwa ada kepribadian ya. Literasi itu bukan sekedar bahwa orang itu kemudian jadi bisa baca tulis, bisa tahu informasi, bahkan bisa mengetahui banyak hal, bukan sekedar soal itu, tetapi bagaimana dari pengetahuan yang banyak itu orang bisa mengambil sikap terhadap dunia gitu. Mengambil sikap di sini mensyaratkan kita punya kepribadian, dan kepribadian ini nggak bisa ditiru ya, nggak bisa dicontoh dari orang lain. Setiap orang punya kepribadian yang unik, dan itu yang harus ditemukan dengan cara membaca buku, menonton pertunjukan seni, melihat berbagai macam menghadapi pengalaman estetik seperti ngelihat pemandangan indah atau suatu lukisan yang luar biasa atau membaca karya sastra dan seterusnya. Jadi itu adalah segala macam aktivitas yang mendorong kita semakin peka terhadap budi pekerti kita, semakin halus budi pekerti kita, semakin kita bisa mempersepsi hal-hal yang selama ini selalu lewat saja gitu. Misalnya keindahan langit senja seperti itu. Itu kan kalau orang nggak baca cerpen-cerpennya Seno, misalnya Seno Gumira Dharma, Sepotong Senja untuk Pacarku, orang nggak akan sampai segitunya juga bisa mengapresiasi keindahan langit senja. Orang akan lihat, oh ya bagus ya, terus habis itu lewat gitu aja. Tapi setelah orang baca cerpennya Seno, orang akan melihat senja dengan lain kan. Orang akan melihat senja itu seperti suatu momen yang sangat sakral di dalam satu proses jalannya hari gitu. Suatu momen ketika siang itu selesai dan kita masuk ke dalam suatu malam yang puitis seperti itu, dan peralihannya itu adalah senja gitu. Dan itu yang kemudian nggak bisa kita akses ya, kesadaran atau kepekaan hati untuk bisa tergerak menghadapi senja itu yang nggak akan bisa terakses kalau kita nggak baca buku, kalau kita nggak peduli dengan perkembangan seni, nggak peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kalau kita menjalani hidup biasa-biasa aja, itu keindahan-keindahan jenis itu nggak akan bisa mengemuka kepada kita gitu. Dan itu tujuan dari literasi sebetulnya. Literasi itu bukan sekedar menambah informasi, menambah pengetahuan dengan cara baca buku, tetapi menghadirkan kepribadian. Itulah kenapa di dalam sejarah perkembangan di Eropa,
literasi ini kemudian berkaitan dengan munculnya sikap kritis ya. Jadi munculnya bahkan profesi seperti kritikus seni, kritikus kebudayaan itu muncul justru karena aktivitas literasi semacam ini ya. Tumbuh suatu kepekaan baru dalam memandang hal ihwal gitu. Ada kemudian muncul yang disebut misalnya kritikus wine, ya, kritikus minuman yang dia tahu anggur jenis ini tuh enaknya di segi mananya dan dia bisa membandingkannya dengan asosiasi rasa dengan pengalaman-pengalaman estetis kita yang lain. Dia nikmat seperti kita menonton opera apa dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu adalah kemampuan untuk mempersepsi keindahan yang bukan dengan sendirinya kita miliki ya. Kita lahir itu sebagai manusia belum tentu bisa mengapresiasi berbagai macam keindahan yang subtil seperti itu. Gitu. Nah, keindahan-keindahan yang subtil itu kita bisa apresiasi, kita bisa ketahui karena kita mengekspos diri kita, memaparkan diri kita pada berbagai macam produk kebudayaan, dan itulah tujuan dari literasi. Ketika kita berhadapan dengan berbagai macam ekspresi budaya, ekspresi pemikiran, maka kita akhirnya didorong untuk punya sensibilitas ya, punya kepekaan, dan akhirnya kita punya sikap sendiri gitu. Aku memilih tindakan moral ini karena aku memang merasa ini benar, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena disuruh perintah masyarakat, perintah moral dan seterusnya, enggak, tapi memang karena aku sendiri yang menyadari bahwa ini perlu aku ambil sebagai satu tindakan moral walaupun itu bertentangan dengan kepentingan pribadiku gitu misalnya gitu. Itu adalah suatu sikap ya. Nah, sikap itu nggak akan muncul kalau kita cuma dikasih hafalan. Kalau kita disuruh menghafalkan berbagai macam teks, menerima berbagai informasi gitu, dia baru akan bisa muncul kalau kita aktif terlibat di dalam pembacaan, menonton atau mengkonsumsi berbagai macam aspek dari kebudayaan itu, dan itu tujuan dari literasi. Nah, seringkali justru di sini soalnya, ketika kita di Indonesia bicara literasi 10 tahun belakangan ini, yang kita maksudkan tuh hampir sangat mekanis ya. Literasi dalam pengertian ya kita banyak mengakses informasi ya, baca buku, semakin banyak baca buku berarti semakin literasinya tinggi gitu. Padahal ya belum tentu, karena buku apa dulu yang dibaca gitu. Kalau bukunya isinya buku-buku yang sifatnya mendorong kita untuk menghafalkan, terus kemudian buku-buku yang sifatnya tidak memancing imajinasi kita tapi justru mengerangkengnya dan seterusnya, itu sama aja dengan kemunduran dari literasi gitu. Jadi bukan berarti dengan membaca buku kita otomatis literasinya tinggi gitu kan, enggak gitu. Dan banyak aspek dari kehidupan kita sekarang kan sebetulnya secara teknologi jauh lebih canggih daripada eranya Republik Literasi abad ke-17 ini. Kita sekarang, dulu orang masih surat menyurat, sahabat pena, korespondensi dan seterusnya. Sekarang kita punya grup WA. Kurang literasi apa kalau literasi diartikan sekedar sebagai berjalannya informasi yang deras seperti itu. Kalau cuma sekedar informasi bisa kita dapat di mana saja, kita jauh lebih literasinya lebih tinggi daripada para penggerak Republik Literasi pada abad ke-17. Tapi yang membedakannya adalah bahwa seringkali kita menerima informasi itu kan mentah-mentah. Kita tidak melakukan pembatinan terhadap informasi itu. Kita tidak membandingkan dengan yang lain, tidak memperkaya referensi kerujukan kebudayaan kita gitu. Sehingga yang kita kemudian hasilkan itu bukan sikap pribadi, bukan suatu ekspresi kepribadian, tapi suatu cetakan ya, cetakan dari kepribadian orang lain, orang kebanyakan seperti itu. Disinilah tantangan dari literasi kita. Jadi bukan sekedar menambah begitu banyak akses informasi, tetapi lebih daripada sekedar tahu tentang banyak informasi adalah bagaimana kita bisa merasakannya. Bagaimana kita bisa mengambil sikap yang sangat personal menghadapi situasi itu dan bisa menimbang atau menenggang perasaan orang lain gitu. Salah satu yang juga menjadi pokok penting dari literasi di abad ke-17 adalah kesadaran bahwa kita itu perlu mendorong atau menumbuhkan semangat simpati terhadap cara berpikir, cara berkebudayaan orang lain gitu. Dan ini sangat ditekankan ya. Kenapa orang membaca sastra, menonton lukisan, mengkoleksi benda-benda seni, itu tujuannya adalah sebetulnya itu kalau pada dalam konteks abad ke-17 ya. Jadi sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Dan itu adalah konsep yang dalam konteks filsafat di abad ke-17, ke-18 dikenal sebagai konsep simpati. Jadi bagaimana kita bisa merasakan seperti halnya orang lain gitu. Dan itu satu pokok yang sangat penting dalam literasi. Itulah kenapa kalau kita memaknai literasi hanya sebagai akumulasi pengetahuan, akumulasi informasi, akan ada satu unsur yang lepas, ada satu yang luput, yaitu adalah bagaimana kita bisa merasakan semua itu gitu.
kita bisa merasakannya hanya jika kita bisa bersimpati dengan cara orang lain berkebudayaan. Dan Republik Literasi itu dibangun justru di atas itu, di atas kesadaran, di atas apresiasi pada cara orang berkebudayaan, berpikir, berimajinasi secara lain gitu. Dan dari perbedaan itulah tumbuh satu kolektif yang dibayangkan sebagai Republik Literasi itu.